Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi hadis, dan alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini sudah nampak hadir guru-guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Maki Mujahid, Al-Mukarram Kiai Haji Nur Khalid Sahyad. Insyaallah materi hadis akan dibacakan oleh Gurunda. Silakan. Ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Dawuda, wa ahabbus siyami ilallah siyamu Dawuda, wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Rawahu Muslim. Salat yang paling disukai Allah adalah salatnya Nabi Daud, dan saum yang paling disukai Allah adalah saumnya Nabi Daud. Dia tidur separuh malam lalu bangun mengerjakan salat sepertiganya, dan tidur seperenamnya dia mengerjakan saum sehari dan berbuka sehari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, alhamdulillah materi hadis sudah dibacakan. Silahkan untuk kandungan hadis, sejauh mana isi yang tertulis, yang tersampaikan, baik dilihat dari asbab wurud ataupun kesohihan hadis. Silahkan Al-Mukarram Kiai Haji Nur Khalid Sahyad. Terima kasih. Kembali kita bertemu. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa mengurai, tentunya sesuai dengan hasil analisa, hasil mutalaah kita bersama. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa banyak amal yang paling dicintai, dan sebetulnya bukan hanya yang sudah dijelaskan kemarin tentang tentang amal, bahkan banyak juga yang paling dicintai dari ucapan kita, dari langkah-langkah kita. Ya, dalam hadis ini kita bahas puasa yang paling dicintai oleh Allah, Salat, Pak. dan sholat yang paling dicintai oleh Allah. Artinya sudah disampaikan bahwa yang paling dicintai oleh Allah maksudnya adalah yang paling banyak pahalanya di hadapan Allah, dari sholat yang kita lakukan, Ya. puasa yang kita lakukan. Betul. Ya, walaupun tidak sering, Ya. tapi suka melakukan. Mudah-mudahan dengan hadis ini juga kita termotivasi untuk melaksanakan apa yang terkandung di dalam hadis ini, agar kita termasuk hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Amin. Yang paling banyak mendapatkan pahalanya. Maksud sholat ini kan sholat apa ya? Sholat sunat. Sholat sunat. Sholat wajib itu tidak terhitung pahalanya gitu kan. Yeah. Bukan lebih banyak lagi, ya sangat-sangat banyak, tidak terhitung pahala daripada sholat fardu itu 70 kali lipat ya dari sholat biasa, dari sholat sunat.
Jadi yang dibicarakan di dalam hadis ini adalah sholat sunat dan puasa Sunat. sunat. Puasa sunat yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah SAW, adalah sholat Nabi Daud alaihi salam. Nah, kenapa sholat Nabi Daud ini paling dicintai? Karena Nabi Daud alaihissalam suka melaksanakan sholat sunatnya itu di sini di waktu malam hari. Mungkin akan bertanya juga, kalau siang harinya suka sholat enggak gitu kan? Nah ini mah mimbabi aula kan? Kalau orang sudah banyak melaksanakan sholat dan ibadah malam, apalagi siang. Dan insya Allah kegiatan ibadah siang itu tergantung bagaimana rajin ibadah malam. Kalau kata Sunda, cacak-cacak puting, komo berang. Tapi kalau untuk kita mah bisa nggak gitu kan? Artinya kalau kita sholat semalam atau sekian jam sholat, malah siang tidur ya. Katanya ngantuk, apa? Ngantuk. Ngantuk gitu kan. Itu sholat sunat maksudnya, karena malam itu dibagi berapa ya? Dibagi tiga shift ya? 3 shift tuh. 3 shift kan? Iya. Untuk tidur, untuk sholat, untuk tidur lagi. Untuk tidur lagi. Nah, hal ini tentunya ada beberapa asbabul wurud juga. Karena ada sahabat yang setiap malam, setiap hari ibadah terus, tidak pernah kemana-mana. Padahal wajibnya sudah dikerjakan. Padahal punya keluarga, punya tanggung jawab hidup juga, gitu kan. Maka Rasulullah menggambarkan inilah yang paling dicintai Rasulullah SAW, yang dicintai Allah maksudnya adalah sholat Nabi Daud alaihissalam. Sepertiga untuk apa tadi? Untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat artinya untuk ibadah. Ini kalau digambarkan kurang lebih jam berapa tadi Pak? Jam 2 ya? Iya. Jadi jam 2 kita bangun. Ya. Itu memang sebetulnya kalau saya rasakan udah usia seperti ini, jam 2 itu bangun. Ya. Tapi tidak dilanjutkan. Kalau bangun hanya untuk kencing, udah tidur lagi. Jadi jam 2 sebetulnya udah pas, atau jam 1 juga boleh lah gitu. Yang paling penting Kang Haji, Kang Haji Maki, kita jangan tidur terlalu malam. Kalau kata kedokterannya kesehatan, fungsi jantung itu satu untuk netralisir, untuk mengompak, Lalu ada fungsi ginjal itu dua, untuk untuk menggiling, untuk menggiling dan menyaring. Sementara di kita ada liver, itu fungsinya 500. Nah, fungsi liver ini bisa terjaga ketika kita bisa mengatur waktu tidur. Jadi diusahakan jam 10 itu udah tidur. Jam 11 itu udah nyenyak. Nanti bangun jam 1 nggak bahaya itu. Walaupun baru beberapa jam, insya Allah terjaga liver itu. Jadi jam 2, jam 1 kita bangun, jam 3 kita istirahat lagi sejenak untuk menunggu datangnya subuh, sholat subuh dan berjamaah. Itulah diantara yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan puasa itu tadi sudah disampaikan, berpuasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari
berbuka dan begitu selanjutnya, kecuali tentunya dalam hari-hari yang kebetulan hari Idul Fitri, Idul Adha gitu kan. Mungkin ada yang lain, Silakan. Itu kan betul apa yang dikatakan guru kita, bahwa kewajiban kita itu ada istri, ada anak, ada keluarga, ada tetangga, ada yang lain-lainnya. Kalau guru ada murid. Jadi tidak selamanya harus sholat. Bukan berarti sholat jelek, tidak baik. Bahkan Rasul mengatakan ke sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin, la antaghdua fatata'allamu sa'atan min kitabillah khairun min antusolliya mi'ata raka'ah. Ya Badar, ya Badar, jika Anda pagi-pagi membawa kitab, membawa buku, mendalami satu ayat, jangankan 30 juz ya, 114 surat, satu ayat min kitabillah daripada Al-Quran, khairun min antusolliya mi'ata raka'ah, lebih baik daripada sholat 100 rakaat yang kita dikerjakan pada waktu itu. Makanya ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang baik di hadapan Allah. Di sini habus sholah ilallah ta'ala, sholat Daud, betul. Sepertiga malam ya, dipakai istirahat, 1/6 apa tadi teh? Separuh setengahnya setengahnya untuk tidur, sepertiganya untuk memenuhi hak badan kita, istirahat. Sampaikan tadi kesehatan juga sesuai. Terus sepertiga untuk ibadah malam, dan 1/6 untuk istirahat dulu. Nah, sebelum kalau bisa kan gitu. Kalau tidak bisa nanti malah malata sampai subuh. Jadi artinya setelah sholat tahajud jangan tidur lagi untuk kita mah. Ini juga kan urusannya masalah sholat sunat yang paling utama gitu kan. Kalau malah meninggalkan berjamaah jadi keutamaannya hilang. Nah kali sebagaimana jelaskan tadi bahwa hadis ini menurut kami adalah warning, peringatan dari Rasul kepada para sahabat yang semangatnya tinggi. Seperti halnya para sahabat itu terinspirasi oleh Sam'an Al-Ghazi. Ketika umurnya panjang, lalu dihabiskan untuk berjihad, untuk beribadah. Waktunya itu. Betul. Maka untuk mengimbangi Sam'an Al-Ghazi, maka Rasul bermunajat kepada Allah, maka adalah Lailatul Qadar. Betul. Untuk mengimbangi Sam'an Al-Ghazi tersebut. Juga sahabat ingin mengimbangi para umat-umat terdahulu yang umurnya begitu panjang, ibadahnya begitu hebat. Sementara umat baginda Rasul umurnya itu pendek. Dinyatakan dalam sebuah hadis, likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittina wa tis'ina. Bahwa setiap sesuatu itu ada panennya. Ketika kita melak kangkung pasti panen. Ya kan? Termasuk umat baginda Rasul itu pasti panen, yaitu panen itu adalah kematian. Sementara kematian umat baginda Rasul antara umur 60 sampai 70. Itu kebiasaannya begitu. Lalu ada sahabat itu yang semangatnya tinggi, ingin malamnya dipakai untuk ibadah terus. Lalu siangnya ingin dipakai untuk melaksanakan puasa terus, ya kan? Tanpa melihat kewajiban-kewajibannya. Memang baik demikian. Betul. Tetapi kata Rasul, likulli syai'in hakun. Betul. Setiap sesuatu ada haknya, termasuk mata ada haknya, telinga ada haknya, badan ada haknya. Bahkan
keluarga dan istri kalian pun ada haknya gitu. Betul. Nah, maka lahirlah datanglah hadis ini. Ya. Sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat Nabi Daud. Kenapa demikian? Karena sholat Nabi Daud itu tidak menghabiskan seluruhnya malam. Ada waktunya untuk istirahat tidur, ada waktunya untuk sholat, dan bahkan untuk kembali semangat untuk menjelang subuh itu sunnah kembali. Rehat dulu ya. Rehat dulu supaya nanti tidak ngantuk ketika melaksanakan sholat subuh. Bahkan ketika siang pun demikian. Jangan seluruh siang kalian dipakai untuk melaksanakan puasa. Lalu hak perut kalian tidak ada, hak keluarga kalian pun tidak ada, karena seluruhnya siang itu dipakai untuk melaksanakan puasa. Maka wahabus syam ilallahi syamu Daud. Karena puasanya Nabi Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, 1 hari puasa, dan seterusnya. Sahabat itu, ya Rasul, saya mampu lebih dari itu pun. Setiap malam saya pakai ibadah, setiap hari saya. Nah, silakan saja. Tetapi yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat Nabi Daud dan puasa Nabi Daud yang tertera pada hadis. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu an bahwa bagaimana semudah hari itu tidak dimakruhkan. Tapi dengan catatan bagi orang yang tidak madorot bagi dirinya, seperti tadi hak-hak orang lain tidak terpenuhi, atau mungkin hak dirinya tidak terpenuhi, malah sakit atau bagaimana. Tapi kalau bangun malam untuk ibadah malam itu setiap malam tidak dimakruhkan, tidak dimakruhkan. Cuman persoalannya ahabu itu, tidak ahabu itu. Jadi yang dipersoalkan pada hadis ini adalah tentang puasa sunat dan sholat sunat. Dan ini pun kalau hadis-hadis Rasulullah SAW itu kan sering kita mendengar bahwa ada puasa hari Senin dan Kamis, gitu. Dan ada 3 hari pada Ayyamul Bid, 13, 14, dan 15. Jadi ada tahapannya. Kalau mau semudah hari silahkan. Cuman itu bagaimana kondisinya. Yang kedua, kita bertahap kepada puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya, kalau memang tidak, ya yang puasa harian, mingguan, dan bulanan itu harus sebetulnya. Cuman subhanallah godaannya. Kenapa? Kadang kita begini, punya anggapan, yang anggapan itu adalah sebetulnya bisikan dari setan. Betul. Kita juga sadar ini setan ini. Seperti begini, sholat malam harus bangun. Nanti kan masuk angin, nanti sakit. Padahal Allah tidak menganjurkan, Allah tidak mensyariatkan tentang sholat malam, kecuali yakin di balik itu ada kemanfaatan sekaligus mengandung kesehatan. Ini dalam keterangan lain sesuai dengan pandangan atau penemuan kedokteran juga. Betul. Sehat, mual gering, mual gitu. Sumu tasihu. Jadi apalagi puasa tadi kan, apalagi puasa sudah jelas. Puasa Daud itu akan lebih sehat juga ya. Cacak-cacak tuh puasa WG. Artinya kalau ditinjau daripada kesehatan, karena sholat itu adalah olahraga, kan ulah niat olahraga. Subhanallah, kalau sholatnya betul-betul takbirnya bagaimana, ruku sujudnya sesuai dengan fikih, itu akan membantu kesehatan juga. Saraf-saraf kita itu akan tersalurkan, akan normal lah gitu kan. Yang otomatis karena mempengaruhi kesehatan. Begitu juga puasa itu kan. Jadi mudah-mudahan ini dengan hadis ini juga kita termotivasi
ya seminggu sekali atuh lah, gitu kan. Hari Senin atau hari Kamis jangan ditinggalkan, walaupun tidak bisa sampai pada puasa Daud. Untuk kita jauh, ini mah demi cinta padamu ya Rob. Nah, karena Allah, tapi untuk kesehatan aja dulu lah gitu kan. Ada tahapannya, ikhlas gitu kan. Gini Pak, ada satu keterangan ya. Ya. Mungkin Sam'un Al-Ghazi ya, betul. terinspirasi dengan hadis Rasul yang lain lah. Kullu amal ibni adama lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwa seluruh amal anak Adam itu, mau baca Quran, mau sedekah, mau haji, mau yang lainnya, itu semuanya untuk anak Adam kecuali puasa. Nah, wa ana ajzi fa innahu li, bahwa puasa mah untuk Allah. Wa ana ajzi, Allah akan membalas apa yang dikerjakan oleh orang yang melaksanakan puasa. Tetapi dibantah lagi oleh Rasul kan? Subhanallah ya. Dalam puasa itu sebetulnya kalau memang ini mah agar termotivasi juga bahwa dengan puasa itu ada 3 hal ya kemanfaatan yang Allah berikan nanti. Yang pertama ini melatih jiwa juga. Supaya lahir inkisarul qalbi. Inkisar itu apanya? Inkisar itu merasa diri kurang dalam ibadah kepada Allah. Merasa diri itu hina. Tidak punya apa-apa untuk menghadap Allah. Inkisar itu mudah menerima nasihat atau patah peringatan orang lain. Itu inkisar. Kebalikan daripada qaswatul qalbi. Jadi ketika kita berpuasa, insya Allah qaswatul qalbi itu akan hilang. Penyakit yang masya Allah berbahaya kalau qaswatul qalbi. Menutup hati menerima nasihat, merasa diri lebih dari orang lain, merasa diri udah cukup, udah berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka hilanglah qaswatul qalbi. Allah akan memberi inkisarul qalbi dengan puasa itu. Yang kedua juga bahwa dengan berpuasa ini akan membuat hati kita itu bersih. Sofa ya. Akan membuat hati kita bersih. Bersih itu apa ya? Ya tidak merasa sakit ketika benci, dihina orang lain. Sofa itu kan bersih itu gitu. Ya otomatis dalam keikhlasan beramal juga, tidak membuat beban, bahkan selalu ridho menghadapi takdir yang diberikan Allah. Artinya hati yang bening itu akan lahir daripada orang yang rajin berpuasa. Yang terakhir untuk melemahkan syahwat. Nah, ini melemahkan syahwat. Ini bukan syahwat sama lawan jenis aja sebetulnya. Kalau lawan jenis kan udah ada, nggak cari kemana-mana. Kalau udah kuat ada kan itu kan. Tapi artinya kepada wanita yang lain gitu kan, untuk melemahkan syahwat. Melemahkan syahwat gitu kan. Mungkin bukan hanya itu juga, syahwat yang bertalian dengan suami istri atau lawan jenis, syahwat makan, syahwat kedudukan dan sebagainya itu kan. Itu syahwat-syahwat yang akan merusak kita, itu yang nantinya akan melahirkan atau yang lahir daripada nafsu amarah akan hilang dengan puasa. Jadi diantaranya 3 ya faedah yang akan kita dapatkan dari berpuasa ini. Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita sangat luar biasa. Intinya hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita akan melaksanakan satu bentuk ibadah sholat ataupun satu bentuk ibadah puasa, walaupun kita mampu, bahwa sholat yang paling dicintai oleh Allah dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat dan puasanya Nabi Daud alaihi salam. Kalaupun kita mampu, sah-sah saja sih, betul ya kan, sah-sah saja. Tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah
sholat Nabi Daud dibagi 3. Dan puasa Nabi Daud dibagi 2. 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari dan selanjutnya. Artinya ibadah pun kita tetap harus sesuai aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apapun. Apalagi kalau bukan ibadah, ibadah pun ada aturannya gitu kan. Betul, Ada batasannya. Ya. Siap. Alhamdulillah, para pemirsa, kita sudah menyimak. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dari guru-guru kita bermanfaat dan bisa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.